Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, Bapak Ibu dan khususnya bunda-bunda solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali dengan Bunda Henilis dari Yogyakarta. Mari sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, bisa melakukan ibadah sehari-hari dan kegiatan amal kita. Bersyukur kita bisa mendengar, bersyukur kita bisa membaca, bersyukur kita telah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan nikmat iman, nikmat Islam di dunia ini sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu tidak lupa sholawat dan salam yang selalu kita lafadzkan di setiap sholat dan di setiap saat, semoga tercurah untuk Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita semua, yang semoga menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh syafaat beliau kelak, dan diberinya kita bisa meminum telaga Kausar di kelak kemudian hari ketika kita semua kehausan di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, bunda-bunda solehah dan anak-anakku yang soleh dan solehah, kembali saya hadir untuk ketiga kalinya, masih dengan tema memantaskan diri untuk masuk ke surganya Allah. Apa kabar bunda-bunda solehah dan pemirsa semua? Semoga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada kita dan seluruh keluarga besar kita. Juga pada orang tua kita apabila masih diberikan panjang usia, kepada saudara-saudara kita yang kita tuakan, ayah ibu mertua kita, kakak adik kita, para besan kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu cicit kita, sahabat saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan keluarga para sahabat-sahabat kita, teman-teman kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun mereka berpijak di bumi Allah ini. Bapak Ibu, pemirsa, bunda-bunda dan anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam judul saya menggunakan kata memantaskan diri untuk masuk surganya Allah. Sebagaimana kita ketahui, kata pantas, kata patut, kata cocok atau layak atau sepadan, atau dalam bahasa Jawanya pantes, atau selanjutnya apabila kita beri awalan menjadikan kata benda memantaskan dengan objeknya siapa? Tentu objeknya adalah diri kita sendiri sebelum kita mengajak orang lain di sekitar kita. Sehingga kata memantaskan diri mengandung makna suatu upaya disertai dorongan kemauan luhur untuk meningkatkan kualitas diri seutuhnya, baik jasmani yang secara lahiriah terlihat, yaitu sikap yang ramah, perilaku kita yang sopan santun, cara berpakaian kita yang baik, dan semua itu yang tidak menimbulkan kemudorotan atau fitnah bagi diri kita. Cara bagaimana kita berbicara, semua ini akan menggambarkan citra diri kita sebagai insan muslimah. Upaya ini dilakukan
tentunya dengan diawali nawaitu atau niat, karena semua kegiatan akan lebih diridhoi Allah apabila diniati dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Semua kegiatan dimulai dilihat dari niatnya. Dalam usaha melakukan perbaikan, baik dari fisik, jasmani, rohani, mental, dan spiritual, kita upayakan semuanya adalah untuk ibadah. Karena sebagai makhluk hamba Allah yang diciptakan untuk beribadah, maka kita harus melakukan hal yang utama sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, tuntunan perbaikan kualitas hidup bisa kita ambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi. Perbaikan kualitas hidup bisa kita lakukan dengan cara belajar dan mengembangkan keterampilan diri serta meluaskan wawasan kita sebagai muslimah. Pertanyaannya, bagaimana sebagai muslimah, sebagai perempuan atau sebagai insan yang dalam tanda kutip lemah, agar kita bisa memantaskan diri menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentunya hal yang utama yang perlu kita ingat dan kita pahami, bahwa surga itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya insan yang mendapatkan rahmat Allah, dan atas persetujuan dan ridho Allah lah seorang insan itu pantas masuk ke surganya. Lalu bagaimana kita bisa menggapai ridho Allah? Ada petunjuk dalam Al-Quran, yaitu Quran surat ke-98 ayat ke-7 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Maka marilah kita beriman dan bertakwa kepada Allah sebagaimana ayat berikut tadi. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan taatilah Rasul, ya. Dan hanya kepada Allah lah kamu takut dan berserah dirilah. Selanjutnya, agar kita bisa beriman dengan baik, salah satu rujukannya adalah Quran surat 23, yaitu surat Al-Mu'minun, yang ada pada ayat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minunalladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'riduna walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan selanjutnya di ayat 3, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi bunda-bunda semua dan anak-anakku semuanya yang berbahagia, berhati-hatilah dalam setiap perkataan dan perbuatan, terutama cara kita bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita sendiri, kepada tetangga dekat kita, kepada sahabat, kepada saudara-saudara kita semua. Kita harus pergauli mereka dengan kata-kata yang baik. Hanya orang-orang yang mendapat ridho Allah lah yang akan mendapatkan jaminan balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana upaya kita sebagai muslimah, sebagai ibu yang baik, agar kita bisa menjadi contoh bagi keluarga dan lingkungan sosial kita? Maka diperlukan kesadaran diri di mana kita berada, sebagai apa peran kita,
Apakah sebagai ibu, apakah sebagai istri, atau bahkan sebagai mertua untuk menantu-menantu kita? Adakah kita sudah memberikan kasih sayang yang sama kepada menantu-menantu kita sebagaimana kita menyayangi anak-anak kita dan anak-anak kita menyayangi mereka? Lalu kita sebagai istri pendamping suami, sudahkah kita taat pada suami kita? Dan sebagai pekerja atau pencari nafkah, sudahkah kita bekerja dengan baik? Dan andai kata kita sebagai sahabat, sebagai teman, sudahkah kita setia? Semua ini dalam pergaulan kita memerlukan kecerdasan hati, kecerdasan emosi, agar kita tidak salah dalam menerapkan dan menampilkan diri kita seutuhnya untuk kebaikan-kebaikan bersama. Apa yang kita lakukan akan tercermin pada sikap dan kepribadian kita, tingkah laku kita. Semua ini akan terlihat dari kehidupan sosial kita, bagaimana cara kita bergaul, berinteraksi, baik dalam lingkungan keluarga maupun pergaulan kita dengan masyarakat. Kita adalah hamba Allah yang diberikan akal dan diberikan nurani, diberikan akal untuk berpikir, diberikan nurani untuk menimbang mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang baik kita ucapkan, mana yang harus kita sembunyikan. Maka pergunakanlah akal dan nurani itu dengan seimbang. Insya Allah kita akan dibimbing Allah ke jalan yang benar. Dan dari segala amalan-amalan yang kita perbuat, pertanyaan kita, apakah balasan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan? Jawaban itu tentu ada, yaitu pada Quran surat ke-98 Al-Bayyinah ayat yang ke-8, yang artinya balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden. Surga Aden ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Jelas bagi kita bahwa ridho Allah dalam setiap langkah sangat kita perlukan untuk menjadi insan yang baik. Dan jangan lupa kita untuk selalu berbuat kebajikan dan bersedekah. Bersedekah dan berlaku kebajikan ini akan bisa menjauhkan kita dari neraka dan dari kemurkaan Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hindarkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, meskipun hanya bersedekah dengan sebutir kurma. Sebuah biji kurma yang kita cari dengan halal, tentunya ini adalah sebuah kiasan bahwa sekecil apapun yang kita lakukan, bersedekah, berbuat kebajikan, semua akan diperhitungkan oleh Allah. Dan insya Allah akan menjadi jalan pahala untuk kita dan bisa menghindarkan kita dan keluarga kita dari api neraka. Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur atas semua apa yang telah diberikan Allah pada kehidupan kita. Bersyukur kita telah diberi keluarga yang baik. Bersyukur kita dilahirkan di Indonesia. Bersyukur kita telah diberi teman-teman yang baik. Bersyukur kita telah diberikan anak-anak yang soleh-solehah, menantu yang soleh-solehah. Dan diberikan pula kita lingkungan hidup dan sosial bermasyarakat yang baik.
teman-teman kita yang seiman dan yang akan selalu mendukung kita dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak, Ibu, dan para pemirsa di seluruh tanah air Indonesia, jelas bagi kita bahwa ridho Allah dalam setiap langkah kita sangat kita perlukan untuk menjadi insan yang baik. Memantaskan diri sebagai muslim berarti kita memperbaiki kualitas diri kita. Terutama tatalah awal dengan niat kita dari hati nurani kita untuk selalu beriman dan berbuat kebaikan. Selalu niatkan, karena niat merupakan pahala yang diberikan ganjarannya oleh Allah setelah amalan itu dilakukan, baik sebelum maupun ketika kita berniat baik. Tingkatkanlah sholat kita, perbanyak sholat sunnah, dan kita tingkatkan ibadah-ibadah lainnya seperti puasa, berzikir, bersolawat Nabi, membaca Asmaul Husna, dan jangan lupa berinteraksilah dengan Al-Quran, bertilawah dengan Al-Quran, memahami maknanya, mentadaburi isinya, dan selanjutnya kita bisa mengamalkannya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi sebuah cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya berkah keridhaan hidup kita akan diberikan Allah kepada hambanya yang selalu beribadah dengan tekun. Jangan lupa untuk bersyukur dan tawakal terhadap semua yang diberikan kepada Allah dalam setiap keadaan. Bersyukur atas semua nikmat. Nikmat sebagai wanita, nikmat sebagai ibu rumah tangga, nikmat sebagai pekerja, bahkan nikmat sebagai mertua, nikmat sebagai besan, nikmat sebagai eyang dari cucu cicit kita, nikmat sebagai teman-teman kita. Dengan bersyukur, hati kita akan menjadi lembut, hati kita akan menjadi baik, dan kita akan disenangi orang-orang di sekitar kita. Dalam hal spiritual, selain mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa, sholat, dzikir, zakat, dan berbuat kebajikan, jangan lupa kita mengembangkan sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat akhlak mulia, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita telah mengajarkan di dalam hadis banyak hal yang bisa kita pedomani sebagai langkah. Selain Al-Quran, hadis harus kita kuasai, karena Nabi kita adalah makhluk yang terbaik akhlaknya di dunia. Kemudian sifat-sifat kebaikan dan sifat-sifat terpuji jangan lupa kita tanamkan juga pada anak cucu kita, pada teman-teman kita. Berlakulah selalu jujur dan sayangilah sesama manusia. Sayangilah semua insan Allah. Sayangilah semua makhluk Allah. Kemudian jangan lupa sayangilah diri kita sendiri. Jagalah kesehatan kita. Jagalah semua perbuatan kita. Semoga semua itu akan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang buruk. Bergaulah dengan orang-orang yang baik dan relakanlah waktu kita, tenaga kita untuk menolong atau berbuat kebaikan, mensiarkan agama Allah. Terutama dalam pergaulan, tentunya Bapak Ibu, anak-anakku, akan ada hal-hal yang mungkin kita temukan yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, tidak mengenakkan diri kita. Maka apabila ada kesalahan, jadilah pembuka maaf yang sebesar-besarnya bagi keluarga kita maupun bagi teman-teman kita. Dan apabila kita mendapatkan saran dan kritik, maka ambillah semua itu
sebagai penguat dalam kehidupan kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan para pemirsa di seluruh tanah air, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memantaskan diri menuju surganya Allah. Tentu masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan, seperti peningkatan kualitas diri, selalu menambah ilmu dengan membaca, mengikuti majelis-majelis yang secara spiritual mengajarkan kepada kita hal-hal yang berkait dengan akhlak, ibadah, dan lain-lain. Tetapi jangan lupa pula, perbaikilah lahiriah kita. Persiapkanlah lahiriah kita dengan baik. Selalu berbicara dengan baik. Selalu senyum apapun dalam kondisi apapun yang telah kita hadapi. Karena senyum itu juga suatu anugerah dari Allah yang tidak semua orang bisa kita menggunakannya. Namun di satu sisi, janganlah berlaku sombong. Berhati-hati juga dalam berpakaian. Jangan sampai kita menjadi ria, menjadi sombong. Karena Nabi pun sudah menuntunkan sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari 5337 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanduru Allahu illa man jaro saubahu khoyala'a. Yang artinya Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa Rasulullah pun menjadi tauladan kita dalam hal berpakaian dan hal kecil apapun yang kita lakukan sehari-hari. Semua ini menjaga agar kita menjadi makhluk yang baik, menjadi orang yang tidak sombong, baik dalam penampilan maupun sikap laku. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada sesi ini, yaitu memantaskan diri menuju surganya Allah dengan titik utama adalah memahami bahwa keridhaan Allah sangat diperlukan. Dan hanya dengan ridhonya lah kita bisa masuk dalam surga Allah. Semoga Allah membukakan jalan kebaikan bagi kita semua dan memberikan pahala beserta rahmat sehingga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang ahli surga, orang-orang yang diridhoi Allah untuk menikmati surganya, sehingga upaya-upaya kita untuk memantaskan diri diridhoi dan diperkenankan oleh Allah. Dan tentunya ini akan menjadi penghargaan tersendiri bagi diri kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bapak Ibu yang berbahagia di seluruh tanah air, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Untuk itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa berjumpa kembali di edisi yang akan datang, masih tentang edisi memantaskan diri menuju surganya Allah, dengan tema memilih teman-teman yang baik di lingkungan kita. Saya Ibunda Henilis, mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa innayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.